Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kepada Allah SWT. Salawat beriringan salam mari sama-sama kita panjatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, alim ulama dan kita semuanya. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah yang kita ayunkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Dan beberapa hari ke depan semoga Allah SWT masih memberikan keridhoannya, memberikan izinnya untuk dapat kita melaksanakan Ramadan, sisa-sisa Ramadan yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk dapat menyampaikan beberapa hal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT memberikan kepada kita 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut terdapat satu bulan yang lebih mulia di antara, atau sayyidus suhur di antara 12 bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Di antara bulan suci Ramadan ini terdapat satu malam, yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana hal ini tercantum dalam surat Al-Qadr ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah SWT menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari, yaitu malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh, dan malaikat pada waktu itu turun ke bumi bersama dengan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajar, dan keselamatan, kebahagiaan sampai menjelang waktu fajar. Surat Al-Qadr ini merupakan surat yang ke-97 di antara 114 surat, yang terdapat 5 surat di antaranya. Di antara para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Qadr ini termasuk surat Makkiyah, dan di antara para ulama juga menyampaikan bahwasanya surat Al-Qadr adalah surat termasuk surat Madaniyah. Namun lebih kuat di antara para pendapat ulama yaitu bahwasanya surat Al-Qadr termasuk di antara surat-surat Makkiyah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, surat Al-Qadr didahului dengan surat Al-Alaq. Kemudian surat Al-Qadr dilanjutkan dengan surat Al-Bayyinah, menjelaskan kepada kita semuanya ada kaitannya bahwasanya surat Al-Qadr ini berkenaan tentang turunnya Al-Quran, berhubungan dengan surat Al-Qadr yang merupakan salah satu surat pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan surat Al-Qadr, menandakan bahwasanya Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapankah malam Lailatul Qadar itu turun? Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun sebagaimana yang disampaikan, yaitu pada waktu Al-Qur'an diturunkan. Mulai dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah. Ada yang mendapat bahwasanya malam turunnya Al-Quran yaitu mulai dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW, yaitu turun pada malam Lailatul Qadar pada Nabi Muhammad SAW. Untuk malam Lailatul Qadar, para yang jelas yaitu jatuhnya yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu di tanggal 21, 23, 24, 25, 27 dan 29.
Di antara malam-malam ganjil ini pada bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar turun di malam-malam tersebut, di antara malam-malam tersebut. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui di mana tepatnya malam Lailatul Qadar itu turun. Namun kita dapat mengisi malam-malam Lailatul Qadar itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bernilai ibadah, di antaranya yaitu dengan tilawatil Quran, membaca suci Al-Quran, mentadaburinya, mempelajarinya, kemudian dapat juga melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, begitu juga dengan amalan-amalan zikir, berdoa kepada Allah SWT, meminta hajat-hajat yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kemudian sedekah dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi nilai-nilai atau hal-hal ibadah yang dapat kita laksanakan untuk mengisi malam Lailatul Qadar ini. Sungguh sangatlah rugi bagi kita para pemirsa umat Muhammad melalaikan malam Lailatul Qadar ini, yang mana Allah SWT menjanjikan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung secara matematika, bahwasanya 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jarang di antara manusia yang dapat mencapai usia 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat istimewa ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang hanya ada di bulan suci Ramadan ini, semoga dapat kita peroleh dengan baik. Semoga dapat kita maksimalkan dengan nilai-nilai ibadah, sehingga dapat kita peroleh di akhir Ramadan nanti gelar takwa, la'allakum tattaqun. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah di antara mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan kepada umatnya, kepada kita, kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Kan diantaranya yaitu supaya para hamba-hambanya ini, para umat Muhammad, umat Islam ini bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu bersemangat, berlomba-lomba dari hari ke hari untuk jauh lebih baik lagi dalam beribadah, dalam memohon, dalam ta'abud ila Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu sebagai bukti, membuktikan keimanan kita bukan hanya 1 hari, 2 hari, namun setiap hari kita melaksanakan kegiatan ini, ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu agar kita tidak menyombongkan diri. Ketika kita mengetahui malam Lailatul Qadar itu jatuh di salah satu hari, maka ketika kita sudah melaksanakannya, maka ada muncul kesombongan bahwasanya kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sedangkan hari-hari yang lain kita sepelekan, hari-hari yang lain kita tidak ibadah sebagaimana malam tersebut. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengajak para pemirsa jamaah sekalian untuk memaksimalkan Ramadan kali ini dengan nilai-nilai ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, meridhoi amal ibadah kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga hal yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.